Di sini mungkin aku bakal banyak diserang sama seller-seller yang jualan iPhone grade B ya. Karena di Semarang ini, iPhone grade B itu bisa dibilang lahan basah banget. Oke, kembali lagi dengan saya Tegar Lintar. Wah, sepertinya aku memang udah lama banget nih nggak bikin video. Karena ya seperti yang kalian tahu, aku tuh punya pekerjaan utama yaitu seorang penjual handphone second. Dan itu lumayan menyita pikir dan waktu yang akhirnya juga ya bikin video di YouTube itu jadinya lebih ke kayak hobi aja sih. Buat kalian yang pengen tahu juga daganganku kayak gimana aja sih, kalian bisa langsung follow aja akun jualanku yaitu @lintarstore. Di situ aku fokus jualan handphone yang grade A ya. Karena handphone-handphone yang grade B aku jualannya nggak di situ. Nah, ngomong-ngomong tentang grade A, grade B, grade C, ini tuh banyak banget pertanyaan yang datang ke aku. Itu dengan pola yang sama nih, kayak misalkan gini, Mas, di toko A itu iPhone X harganya cuma 6,2 juta, itu dapat storage 64 GB. Tapi di toko B itu kenapa harganya yang 64 GB itu 7,5 juta? Itu sebenarnya kenapa sih, Mas? Jadi sebenarnya tuh mana yang bisa dijadiin acuan berapa pasaran handphone misalkan iPhone X tersebut, yang 6,2 juta atau yang 7,5 juta? Sedangkan kedua toko tersebut sama-sama mengklaim bahwa iPhone X yang mereka jual itu bukan iPhone X rekondisi. Nah loh, kenapa gapnya bisa jauh banget dari 6,2 juta ke 7,5 juta? Itu hampir 1,3 sampai 1,5 juta sendiri. Nah, di sini aku bakal jelasin kepada kalian kenapa ada perbedaan harga yang lumayan jauh dari toko A atau toko B di marketplace sekarang ini. Pertama, iPhone bekas itu ada grade-nya. Walaupun nggak semua seller itu memakai kata grade, tapi sebenarnya setiap seller itu nentuin harga iPhone bekas yang mereka jual itu dari kualitas grade si iPhone tersebut. Nah, di sini aku bakal jelasin kepada kalian grade-nya tuh kayak gimana aja sih. Nah, grade pertama adalah grade yang paling tinggi. Di sini aku mengkotakan grade tersebut dengan kata-kata grade A. Sedangkan grade A sendiri itu aku subkan lagi menjadi 3 lagi. Grade A poin 1 adalah iPhone bekas resmi iBox yang masih garansi. Yang berarti secara otomatis dia pemakaiannya itu belum ada 1 tahun. Yang belum, misalkan kalian beli iPhone 11 iBox, kalian beli yang 64 GB 12 juta, terus belum ada 2 bulan kalian jual. Nah itu bisa disebut grade A yang paling bagus, grade A poin 1. Lalu grade A poin 2 adalah iPhone bekas garansi resmi iBox yang garansinya itu udah habis, jadi pemakaiannya lebih dari setahun. Misalkan kalian beli iPhone XR. iPhone XR itu kan keluar tahun 2015. Misalkan kalian beli punya teman kalian atau di salah satu seller, itu udah dipakai sekitar 1,5 tahun. Jadi iPhone tersebut umurnya ada 1,5 tahun dan sudah nggak garansi. Lalu grade A poin 3, iPhone bekas garansi internasional atau iPhone dari luar, bukan yang dari Indo, yang masih garansi ataupun udah nggak garansi. Karena biasanya perbedaan harganya nggak terlalu jauh sih kalau yang dari Inter. Nah, dari 3 sub tadi itu semuanya itu full ori asli. Dari charger, dari handset, dari dus, buku, semua itu ori. Nggak ada yang KW, nggak ada yang palsu, nggak ada yang diganti. Nah, di situ aku mengkotakan iPhone bekas tersebut itu adalah grade A dengan perbedaan 3 sub tadi. Lalu grade yang setelahnya adalah grade B. iPhone grade B adalah iPhone yang secara barangnya itu ori, entah itu resmi PAA atau dari luar, tapi kelengkapannya semuanya palsu. Misal chargernya palsu, handsetnya palsu, dan bahkan dus dan bukunya itu palsu. Lalu iPhone yang paling terakhir adalah iPhone yang grade C. iPhone grade C adalah iPhone yang secara barangnya itu iPhone rekondisi dan secara kelengkapannya juga palsu. Dan itu adalah iPhone yang paling murah yang terkadang menghancurkan harga pasar di marketplace. Misalkan ada orang punya iPhone 7 Plus full recon yang grade C, 128 GB dia jual cuma 3,5 juta, itu ada. Dan itu akhirnya sedikit meracuni mindset masyarakat yang pengen beli iPhone 7 Plus. Dipikir pasaran second iPhone 7 Plus itu ya 3,5 juta.
Padahal yang jadi masalah di sini adalah banyak kotak-kotak grade dari iPhone bekas itu sendiri. Di sini ada grade khusus. Sebenarnya ini adalah grade yang lumayan berbahaya yang sering dimanfaatkan sama seller-seller nakal untuk mengelabui user-user yang nggak terlalu paham. Ini adalah iPhone bekas dengan kondisi dan kelengkapannya itu ori semua. Jadi dusnya ori, terus chargernya ori, handsetnya ori, dan biasanya itu mereka menekankan kan model number. Wah, ini ZPA loh mas, ini PAA loh mas. Tapi barangnya udah pernah diservis di counter di luar Apple. Misalkan kalian beli iPhone 8 Plus, kelengkapannya ori semua, casingnya ori, tapi udah ganti LCD. Biasanya seller itu mengelabui konsumen dengan kata-kata, wah ini ntar ori mas, kelengkapannya ori semua, notanya masih ada, tapi ternyata gantian LCD. Nah, untuk bedain gantian LCD atau enggak, kalian lihat aja di video aku yang sebelumnya. Nah, dengan semua grade yang udah aku sebutin tadi, otomatis itu seller itu menentukan harga jual dagangan mereka itu dari grade berapa dagangan yang mereka punya. Untuk contoh kasus yang kalian tanyain pertama tadi, misalkan ada toko A jual iPhone X harga 6,2 juta, lalu ada toko B jual iPhone X dengan harga 7,5 juta. Kemungkinan besar, ini aku nggak langsung judgement bahwa si A begini, si B begini loh ya, tapi kemungkinan besar toko A itu jual iPhone X yang grade B. Barangnya nggak rekondisi, nggak sama sekali, barangnya ori. Tapi kelengkapannya palsu. Sedangkan toko B itu jualan iPhone yang grade A. Entah resmi, entah masih garansi, atau yang inter. Yang pasti dia jualan yang grade A, yaitu yang full ori asli. Dari dusnya, kelengkapannya, itu semua ori. Biasanya indikatornya untuk tahu bahwa ini iPhone grade A atau grade B, itu dari iklan yang mereka tulis. iPhone seller grade B itu biasanya selalu nulis, nggak selalu sih, tapi mayoritas itu nulis iPhone ori no rekondisi, full set OM. Nah, itu fix, pasti kelengkapannya nggak ori. Di sini mungkin aku bakal banyak diserang sama seller-seller yang jualan iPhone grade B ya, karena di Semarang ini iPhone grade B itu bisa dibilang lahan basah banget, karena gapnya dari iPhone grade B grade A itu lumayan banyak dan barangnya ori. Biasanya mereka bakal bilang, wah langsung dinggo kan handphone itu mas, bukan dusnya yang dipakai. Sedangkan iklan dari iPhone seller yang grade A itu dia selalu menekankan bahwa ini full set ori asli, bukan rekondisi, full set ori, dusnya asli, kelengkapannya asli, dus asli, bukan dus sarimi. Biasanya bahasannya kayak gitu. Kalian perhatiin aja lah orang-orang toko-toko online yang di Instagram yang jual dengan harga yang lumayan mahal, itu terkadang menggunakan gimmick bukan dus sarimi. Lalu jika gap harganya terlalu jauh, sebenarnya efeknya apa sih mas? Efek secara langsungnya, kalau kita beli iPhone grade B daripada iPhone grade A. Nah, ini adalah informasi yang aku dapat dari tukang servis. Itu bilang kayak gini. iPhone itu handphone yang cukup sensitif dengan chargeran KW atau chargeran OM atau fake atau apapun itu. Karena setiap kali mereka dapat servisan IC USB atau IC charger atau apapun itu, aku nggak paham. Ketika dan tak tanyai, mas ini sebenarnya kenapa sih mas kok, misalkan aku sering tanya iPhone 7 Plus kok sering banget kena IC USB atau IC charge-nya. Mereka selalu jawab, udah nggak satu atau dua tukang servis yang jawab, ini pasti pakai chargeran KW mas. Nah di situ aku bisa ngambil kesimpulan bahwa chargeran KW itu nggak secara data ya, secara mitos mungkin itu bisa ngerusak si iPhone itu. Dan di samping itu harga chargeran ori itu mahal banget. Kalau kalian tahu chargeran ori di iBox itu satu set itu 800.000. Kalau kalian beli bekas di marketplace, misalkan di Facebook, OLX atau apa-apa, terkadang seller itu mintanya padahal bekas loh, mintanya 300.000 sampai 400.000. Lalu earphone-nya ori itu barunya juga sekitar 600 sampai 800.000. Dan yang second itu berkisar 200 sampai 300-an lah. Bayangin, earphone second aja lakunya segitu. Mahal men. Lalu dus ori itu kayak penegasan sih mas, bahwa iPhone grade A itu bukan iPhone dari hasil kejahatan. Karena kalau kita bicara kemungkinan atau potensi iPhone yang pakai dus-dusan itu kan bisa jadi iPhone itu batangan terus dibeli dus Bukalapak, ternyata batangannya itu hasil curian. Walaupun nggak semuanya iPhone grade B itu hasil curian loh ya, mungkin itu
ya sebagian kecil lah, karena sebagian seller grade B itu kan mereka punya supplier atau yang punya ya barang banyak banget lah, biasanya di Jakarta atau di Batam. Jadi tolong jangan dipelintir, aku di sini nggak ngatain bahwa iPhone grade B itu pasti hasil kejahatan. Kemungkinan ada seperti itu, tapi nggak semuanya iPhone grade B itu hasil kejahatan. Dan dari semua grade tadi itu dibedakan lagi karena ini adalah iPhone bekas. Jadi dibedakan lagi kondisi fisiknya kayak gimana. Biasanya kan ada yang lecet atau tin, atau bahkan ada yang masih like new kayak baru. Nah itu kan menghasilkan perbedaan harga yang terkadang lumayan juga. Nah terus dengan semua perbedaan tadi, sebenarnya worth it gak sih mas beli iPhone grade B atau grade C? Semua itu tergantung kalian masing-masing. Mau beli iPhone grade A, grade B, grade C itu ya tergantung kalian. Aku di sini nggak memaksa untuk kalian beli iPhone grade A atau B atau C. Semua tergantung kalian. Biasanya yang jadi masalah itu ketika kalian beli iPhone grade B tapi seharga iPhone grade A. Nah itu yang jadi masalah. Karena untuk mencari iPhone grade A itu juga terkadang nggak gampang sih. Karena secara kuantiti di pasaran itu jauh lebih sedikit daripada iPhone grade B. Kalian perhatiin aja seller-seller yang sudah ibaratnya menasbihkan diri sebagai seller grade A itu secara kuantiti itu biasanya barangnya nggak banyak. Biasanya iPhone 17 biasanya cuma ada 1 atau 2 atau 3. Misalkan iPhone 8 yang ori cuma ada 2 atau maksimal 5. Kuantiti kembarnya itu sedikit. Sedangkan seller iPhone grade B itu biasanya kuantitinya jauh lebih banyak. Misalkan iPhone 17 warna komplit, iPhone 8 warna komplit, storage komplit. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kuantitinya tuh jauh lebih banyak karena kan mereka secara teknis itu lebih punya supplier daripada seller iPhone grade A. Nah, itu adalah sedikit informasi yang bisa aku bagikan kepada kalian supaya kalian nggak bingung lagi untuk bedain kenapa sih di pasaran itu seperti ada dua harga untuk tipe iPhone dan storage yang sama. Jadi di sini kalian udah nggak bingung lagi kenapa hal itu terjadi. Kalau menurut kalian ada yang kurang, kalian jangan ragu untuk tanyain di kolom komentar. Kalau aku sempet pasti aku jawab. Kita jumpa lagi di video berikutnya dengan saya Tegar Lindar. As always, be nice.